Selamat pagi, kami dari kelompok IPE SGD 17 Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini akan membuat video refleksi terkait dengan praktik lapangan IPE pada tahun 2024. Adapun anggota kami tercantum pada slide selanjutnya. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Imade Yudaswara Firyavan dengan NIM 220511069 dari Prodi Kedokteran. Refleksi saya terkait dengan pelaksanaan praktik lapangan IPE pada tahun ini, bahwasanya kita sebagai mahasiswa masih memiliki banyak kekurangan dan akan terus belajar terkait dengan cara berkomunikasi dengan baik sesama profesi dan kepada masyarakat itu sendiri. Sehingga di sini menurut saya dengan adanya praktik lapangan IPE akan meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi baik dengan sesama dan dengan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat itu sendiri. Perkenalkan, saya Cintia dari Prodi PSSK. Kesan saya setelah melakukan konseling dengan keluarga binaan adalah senang bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari prodi lainnya. Dari kegiatan kemarin, menurut saya sudah cukup baik dan semua sudah berkolaborasi secara aktif. Mungkin selanjutnya pendekatan dengan keluarga bisa lebih ditingkatkan. Sekian dari saya dan terima kasih. Perkenalkan, saya Regita dari Prodi PSSK, di mana kesan mengikuti konseling ke keluarga pasien itu penting mendengarkan kebutuhan pasien dan keluarga dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar memberikan solusi. Untuk pesannya, jangan pernah meremehkan hal-hal kecil yang dapat memberikan dampak besar seperti mengajarkan teknik memasak sehat, karena itu bisa menjadi awal perubahan. Di mana kelebihannya jika kegiatan ini dilakukan secara berkelompok, di mana dapat membagi tugas untuk lebih efisien. Untuk kekurangannya, terkadang fokus pada solusi tanpa mempertimbangkan sumber daya yang ada di sekitar keluarga binaan, di mana menerapkan metode belajar yang melibatkan keluarga seperti stimulasi dan demonstrasi agar lebih mudah diingat. Perkenalkan, saya Kela dari Prodi Sarjana Kedokteran. Terdapat kesan pesan setelah dilakukan konseling pada keluarga bimbingan. Kesan mengikuti aktivitas tersebut merasa menjadi bagian upaya perbaikan kualitas hidup mereka. Untuk pesan, kita harus selalu menjaga empati terhadap kondisi keluarga, kelebihannya dengan memberikan informasi bahasa sederhana dan kekurangan sulit menyampaikan informasi dengan tingkat literasi rendah yang perlu ditingkatkan, mengadakan kunjungan lanjutan. Perkenalkan, nama saya Wenda Darmawan dengan 3 terakhir 017 dari program studi fisioterapi. Di sini pesan dan kesan saya selama mengikuti IPE 3 praktik lapangannya yaitu sudah sangat seru, dan di sini saya sebagai seorang fisioterapis dapat memberikan beberapa intervensi seperti aktivitas fisik untuk keluarga binaan supaya lebih sehat kembali. Perkenalkan, saya Putri Puspita Dewi dari Prodi Keperawatan. Setelah melakukan praktik lapangan pada mata kuliah IPI ini, saya menjadi lebih mengetahui bagaimana cara melakukan pengkajian serta memberikan edukasi kepada klien yang nantinya sangat bermanfaat bagi saya dalam melakukan pengkajian secara langsung saat terjun ke lapangan nanti. Perkenalkan, nama saya Putri Kartincer Dewi dari program studi Sarjana Keperawatan. Pengalaman praktik kerja lapangan IPE memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kolaborasi antar profesi dalam pelayanan kesehatan. Saya mendapat kesempatan untuk bekerja dalam tim, menjalin komunikasi yang efektif, dan memahami peran masing-masing profesi dalam mendukung perawatan pasien. Pengalaman ini semakin memantapkan kesiapan saya menghadapi tantangan dunia keperawatan. Perkenalkan, nama saya Maria Bernadia Bramanistiarini dari program studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi. Jadi yang saya dapatkan dari student project roleplay keluarga binaan adalah saya jadi lebih mengetahui lagi tentang keseluruhan prodi dari ketujuh program studi mengenai materi yang kita angkat, dengan harapan semoga dapat berguna untuk di dunia kerja nantinya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Niputu Trimaharani dengan 3 digit NIM akhir 079 dari PSSKG PDG. Dalam pelaksanaan roleplay kunjungan ke keluarga binaan kali ini, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman baru. Dan juga saya jadi mengetahui bagaimana peran dari masing-masing prodi dalam berinteraksi dengan pasien. Saya berharap nantinya ilmu yang saya dapat dalam kuliah IP ini dapat diterapkan dalam dunia kerja. Perkenalkan, saya Surno Wagiswari dari Prodi Psikologi. Roleplay pemberian edukasi kepada keluarga binaan adalah pengalaman yang berkesan untuk pembelajaran IPE ini. Saya belajar menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan tantangan harus menyesuaikan materi dengan kebutuhan mereka, saya mampu memberikan pemahaman yang baik melalui diskusi secara interaktif.
Dan pengalaman ini membuat saya lebih merasa percaya diri untuk mengedukasi masyarakat di masa depan. Perkenalkan, saya Atisa dari program studi psikologi. Selama praktik lapangan, saya belajar banyak tentang pentingnya membangun hubungan yang baik dengan keluarga binaan. Salah satu kesan berharga adalah melihat bagaimana edukasi tentang kesehatan mental dapat memberikan dampak positif. Namun, saya merasa perlu meningkatkan keterampilan komunikasi agar lebih empati dan efektif. Kedepannya, saya ingin lebih mendalami pendekatan konseling keluarga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arya dari Prodi Farmasi. Kesan-pesan saya selama mengikuti praktik lapangan mata kuliah IPE ini yaitu saya sadar bahwa konseling terhadap keluarga binaan membutuhkan pendekatan empati dan profesional yang fokus pada pengembangan dan pemberdayaan tiap individu. Setiap profesi kesehatan memiliki peranan unik dalam memberikan edukasi dan pendampingan yang komprehensif. Salah satu kunci keberhasilan program ini menurut saya terletak pada kemampuan membangun kepercayaan dengan keluarga binaan, memberikan motivasi dan mendorong kemandirian bagi keluarga binaan. Perkenalkan, saya Desa Nandini dari program studi farmasi. Melakukan konseling kepada keluarga binaan memberikan pengalaman berharga dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat dan kesehatan. Edukasi dilakukan dalam bahasa yang mudah dipahami dan memberikan solusi praktis terkait pengelolaan obat. Namun, waktu yang terbatas dan kurangnya alat bantu edukasi menjadi suatu kendala. Kedepannya perlu ditingkatkan penggunaan materi visual atau interaktif serta follow-up untuk evaluasi pemahaman dari keluarga binaan. Kegiatan ini saya harapkan terus berlangsung untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas hidup masyarakat. Perkenalkan, nama saya Andini Pratiwi dari program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Pada Salin Project kali ini, kami diberi arahan untuk melakukan role play bimbingan konseling kepada keluarga binaan sesuai dengan profesi masing-masing. Profesi kesehatan masyarakat sendiri bertujuan untuk memberikan edukasi terkait pencegahan suatu penyakit. Hal ini membantu saya melatih skill komunikasi saya apabila suatu saat nanti kami kesehatan masyarakat terjun langsung kepada masyarakat memberikan edukasi terkait pencegahan suatu penyakit. Halo, perkenalkan, nama saya Alfreda Anabel dari program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membuat video refleksi diri dari Student Project 2 Roleplay, di mana melalui roleplay ini dapat meningkatkan insight pemahaman saya terhadap kondisi langsung saat terjun ke lapangan bertemu dengan klien atau pasien. Di sini juga saya dapat meningkatkan skill komunikasi saya bersama dengan rekan yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Nimade Eva Dijayanti dari program studi Kesehatan Masyarakat. Melalui praktik lapangan student project ini, saya belajar pentingnya komunikasi yang efektif saat melakukan konseling terhadap keluarga binaan. Salah satu pengalaman yang berkesan bagi saya yaitu bisa memberikan edukasi terkait pengelolaan penyakit seperti hipertensi yang mendapatkan respon positif dari keluarga binaan. Namun saya menyadari masih perlu meningkatkan penyampaian materi agar lebih menarik dan mudah dipahami. Kedepannya saya akan lebih fokus pada pengembangan metode edukasi agar lebih kreatif.